pengen tahu nih kenapa sih awalnya Bapak tuh memilih untuk terjun atau turun sebagai penggiat kebencanaan? Karena passion ya. Jadi sebetulnya saat kuliah pun saya sudah terjun di bidang kemanusiaan. Jadi dulu waktu kuliah pernah bergabung dengan PKBI, melanjutkan ke sebuah yayasan kecil yang itu bergerak untuk gelandangan seperti itu. Nah, kemudian sejak itu lebih tertarik kepada Dari pengalaman-pengalaman tersebut mungkin ada yang paling mengesankan atau yang tidak bisa dilupakan itu Pak tentang banyak ya. Bekerja di LS itu harus merelokasi masyarakat tim-tim yang dia lebih memilih ke Indonesia waktu itu. Nah, menjadi terkendala waktu itu memindah keterikatan budaya, keterikatan masyarakat, kemudian keterikatan terhadap tanah airnya mereka ya. Jadi dalam konteks waktu itu pengungsi Timur Timur, itu mereka sangat enggan sebetulnya dipindahkan keluar Pulau Timur. Sedangkan di Pulau Timur sendiri kan sangat terbatas ya, untuk mengakses lahan itu sangat terbatas. Dan kami mencoba untuk memindahkan mereka ke Pulau Sumba. Nah, yang menjadi permasalahan ini kan ketika kita memindahkan orang kan kita juga sangat tergantung dengan masyarakat penerimanya ya, atau host community. Yang notabene waktu itu memang mereka merasa khawatir karena yang dipindahkan ini bekas-bekas milisi. Nah, memang yang menjadi kendala waktu itu bagaimana sih memediasi kedua masyarakat ini yang memiliki kebudayaan yang berbeda untuk bisa menerima satu sama lain. Dalam konteks kebencanaan yang di BNPB itu sangat banyak ya pengalamannya yang menjadi tantangan yang saya rasakan sejak sampai sekarang itu mengenai konteks penanganan darurat. Keragaman budaya di Indonesia ini juga bisa jadi suatu tantangan atau kendala gitu ya Pak untuk menanggulangi bencana di Indonesia sendiri. Ada tidak Pak karakteristik wilayah yang paling unik menurut pengalaman Bapak sehingga penerapan penanggulangan bencananya itu juga unik gitu Pak? Nah itu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu ada beberapa tadi. Yang pertama keterikatan masyarakat dengan sosial budayanya, kemudian keterikatan dengan mata pencarian. Yang ketiga itu keterbatasan akses. Sebisa mungkin sih pemerintah selalu berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyesuaikan konteks sosial budaya setempat. Pendekatan yang biasa dipakai agar masyarakat itu bisa mengikuti instruksi yang kita berikan. Jadi mereka juga bisa terhindar dari bencana atau kerugian. Berdasarkan dari pengalaman ya, kita bisa belajar dari penanganan erupsi Gunung Kelut di Jawa Timur. Yang berupaya dia lakukan itu bagaimana sih melakukan pendekatan secara budaya supaya masyarakat itu paham bahwa ini dalam konteks gunung api ya, bahwa Gunung Kelut itu dia memiliki masanya sendiri untuk beraktivitas, mendekati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk kemudian bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nah itu kan terkait dengan, saya lupa konteks budaya setempat ya, yang dimana dia selalu memberikan untuk gunung api tersebut. Dan dia berpesan bahwa ketika misalnya gunung api itu melakukan aktivitas, itu bisa dimaknai bahwa itu sebenarnya akan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lereng gunung tersebut. Itu berarti pengetahuan tentang wawasan kebangsaan atau tentang budaya di Indonesia sendiri perlu kita pelajari dengan baik ya Pak, untuk bisa menentukan bagaimana strategi kita nanti dalam menanggulangi bencana. Sosial budaya itu sangat penting ya dalam kita membuat sebuah solusi ya kepada masyarakat. Jadi memang pendekatan sosial budaya itu sangat penting ya dalam konteks kebencanaan. Masyarakat kita nih beragam gitu ya, berarti kita juga sebagai penggiat kebencanaan harus mengerti tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Pilus. Teman-teman sudah semua ya pertanyaan yang terjawab. Terima kasih.
Makasih banyak Pak Pilus atas waktunya. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa diskusi singkat lagi. Oke, Singkat baik. sekali sih, Pak. Terima kasih ya teman-teman. Makasih ya, Terima Pak. kasih, Pak.